Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Arita Aulia, nomor presensi 34, dan teman saya Faisal Fuad Yahya, nomor absen 12. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram. Ada beberapa topik yang ingin kami bahas. Yang pertama yaitu tentang kapan dan di mana Kerajaan Mataram berdiri. Yang kedua, tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram. Topik yang ketiga tentang raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram. Topik 4 tentang kehidupan rakyat Mataram. Ini meliputi kehidupan politik dan juga kehidupan ekonomi. Topik yang kelima yaitu tentang keruntuhan Kerajaan Mataram. Dan yang terakhir yaitu peninggalan Kerajaan Mataram yang terletak di Surakarta dan ada juga yang di Yogyakarta. Kerajaan Mataram atau juga disebut Kesultanan Mataram yaitu kerajaan Islam di Pulau Jawa, tepatnya terletak di Kota Gede, Yogyakarta yang berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram dimulai ketika Ki Ageng Pamanahan membantu Raja Pajang Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Panangsang dari Jipang. Atas jasanya, Ki Ageng Pamanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentau, sekarang yaitu Kota Gede di Yogyakarta. Ki Ageng Pamanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur, dan setelah ia meninggal, perannya diteruskan oleh putranya, Danang Sutawijaya, atau Raden Ngabehi Loring Pasar. Setelah itu, Sutawijaya mulai memberontak pada Pajang yang masih dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pertempuran antara Pajang dan Mataram berhasil dimenangkan oleh Sutawijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat, Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram. Topik selanjutnya yaitu Raja-Raja Kerajaan Mataram. Yang pertama ada Sutawijaya yang memerintah pada tahun 1586 hingga 1601 Masehi. Sutawijaya ini merupakan pendiri Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya ditandai dengan adanya perang terus-menerus untuk menundukkan para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Raja selanjutnya yaitu Raden Mas Jolang yang memerintah pada tahun 1601 hingga 1613 Masehi. Pada pemerintahannya, bupati di Jawa Timur banyak yang melepaskan diri dari Kerajaan Mataram. Raja selanjutnya yaitu ada Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Mataram mengalami kemajuan dalam segala bidang. Misalnya pada sektor pertanian yang maju sehingga rakyatnya hidup makmur. Demikian pula dalam bidang keagamaan dan budaya, dibuktikan dengan terkenalnya sastra Gading yang merupakan karya sastra Sultan Agung sendiri. Pada tahun 1633, Sultan Agung mengganti perhitungan tahun Hindu yang berdasarkan perhitungan matahari dengan tahun Islam yang didasarkan perhitungan bulan. Kemudian ada raja selanjutnya yaitu Amangkurat I yang memerintah pada tahun 1646 hingga 1677 Masehi. Pada pemerintahan Amangkurat I ini sangat lunak terhadap Belanda sehingga Kerajaan Mataram Islam mulai mengalami kemunduran. Jadi kesimpulan mengenai raja-raja ini itu yang merupakan pendiri yaitu Sutawijaya, dan pada masa keemasannya pada pemerintahan Sultan Agung. Dan akhirnya pada pemerintahan Amangkurat I ini Kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Kemudian kehidupan politik Kerajaan Mataram. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung
yaitu pada tahun 1613 hingga 1645. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. Selain itu, wilayah kekuasaan Mataram hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Kemudian ke kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram. Karena posisinya berada di pedalaman, kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian, sedangkan pada daerah pesisir, pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Kemudian, kita akan bahas tentang keruntuhan Kerajaan Mataram. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi pun melemah. Faktor lainnya dari keruntuhan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Saat Empu Sindok memimpin pemerintahan di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang untuk menyerang wilayahnya. Pada akhirnya, pertempuran pun terjadi di wilayah Anjuk Ladang, yang sekarang telah dikenal dengan sebutan Kota Nganjuk, Jawa Timur. Pertempuran itu pun dimenangkan oleh kubu Empu Sindok. Topik selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kita akan bahas di Surakarta, ada Benteng Vastenburg, Pasar Gede Hardionagoro, Rumah Sakit Kadipolo, Masjid Agung Keraton Surakarta, dan Taman Sriwedari. Peninggalan Kerajaan Mataram juga ada di Yogyakarta, yaitu ada Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sultani Ploso Kuning, Pasar Kota Gede, dan Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Berikut adalah beberapa foto peninggalan Kerajaan Mataram. Ada Benteng Vastenburg di Surakarta, Masjid Kota Gede di Yogyakarta, Pasar Gede di Surakarta. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.